apa kabar pemirsa? Saya Medina kembali menjumpai Anda tentunya lewat Trendsetter, program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hotshot selama 1 jam ke depan, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Babak baru mengejutkan, pekan ini mewarnai geger publik atas kasus jual beli ginjal ilegal. Ya, setelah mendulang teka-teki panjang, pekan ini pihak yang berwajib tidak hanya berderap menggeledah 3 rumah sakit yang diduga menjadi tempat praktek proses transplantasi ginjal, tapi juga akhirnya resmi menetapkan 3 orang berinisial HS, AG, dan DD sebagai tersangka. Titik terang ini sontak saja mengulik heboh publik hingga reaksi para selebriti. Ada 3 yang sudah akhir, kan gitu. Wajar loh, ya kan? Boleh inisialnya Pak? Inisialnya swasta atau negeri? Orang dia melakukan kegiatan legal ya nggak ada masalah. Sangat menyedihkan kami sebagai tim medis maupun sebagai dokter, salah satu saya, yaitu di mana kasus ini sangat menyedihkan kalau dilihat latar belakang daripada apa penyebab sehingga dilakukan suatu tindakan penjualan ginjal tersebut. Karena apa? Karena semua masalah apapun juga yang kebutuhan apapun terhadap kebutuhan pokok ataupun sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seorang pasien untuk mempertahankan hidupnya secara kemanusiaan, ya, tidak dibenarkan apabila itu dengan menelatar belakangi adalah penjualan organ maupun jaringan. Itu sangat-sangat melanggar tentang Undang-Undang Kesehatan, terutama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Tak pelak sebuah tanya mencuat, jika kasus jual beli ginjal ilegal konon melibatkan rumah sakit dan sejumlah uang ratusan juta rupiah sebagai iming-iming agar para korban menjual ginjalnya, mungkinkah 3 orang berinisial HS, AG, dan DD yang ditetapkan sebagai tersangka hanya sebuah pucuk dari fenomena gunung es yang lebih dalam? Benarkah ada geliat serius sindikat perdagangan organ tubuh ilegal di balik semua ini? Entahlah, yang jelas langkah nekat para korban yang menjual ginjalnya hanya demi uang 70 juta rupiah konon sudah menjadi cerita lama yang mencuat bak jamur di musim hujan, bukan hanya akibat desakan ekonomi tapi juga gaya hidup yang mengejutkan. Itu banyak yang saya baca itu ya karena faktor kemiskinan, bukan karena sampai darurat gitu. Ya, jadi orang saking kepingin pergi umroh, ada SMS pada saya, bagaimana Pak, saya ini tangga-tangga sudah umroh semua, saya belum umroh. Ya, katanya kalau bisa laku 150 juta. Bagaimana kalau saya jual ginjal saja untuk umroh? Ya, sebenarnya nggak boleh. Ya. Pertama, ginjal itu bukan milik Anda kok. Anda mau jual gitu loh. Itu kan milik Allah itu kan. Anggota tubuh itu kita nggak punya hak untuk menjual seperti itu. Lagi pula kalau menjual ginjal kan bisa membahayakan diri gitu kan. Tidak boleh seperti itu. Dalam Islam itu ya tujuan tidak menghalalkan cara begitu. Ironis, hanya karena iming-iming uang 70 juta rupiah, banyak orang yang begitu mudah goyah menjual ginjal tanpa memikirkan akibat dan ujung-ujungnya menjadi korban kasus jual beli ginjal ilegal yang kini heboh menyentak perhatian publik hingga selebriti. Bahkan gitaris band Slang Abdi yang menderita vonis gagal ginjal dan konon tengah melakukan proses transplantasi ginjal, kabarnya jadi mundur mengurungkan niat untuk melakukan transplantasi ginjal gara-gara kasus jual beli ginjal ilegal. Benarkah begitu? Ada kemungkinan untuk melakukan transplantasi. Untuk melakukan transplantasi itu butuh observasi, butuh ada beberapa infeksi-infeksi yang seharusnya sembuhkan, itu yang membutuhkan waktu juga untuk pengobatan. Bunda juga. Iya. Tapi ginjal Bunda bagus. Udah nggak bisa Bunda, harus donor itu harus 18 tahun sampai 50 tahun ya. Banyak dari keluarga, dari anak saya sendiri juga pengen donor, terus dari beberapa selenkers, makanya terima kasih. Insya Allah dia dapat segera operasi ginjalnya gitu untuk bisa pulih segera gitu. Semuanya itu harus dilakukan prosedur yang sangat-sangat komplit, baik pra-operation, persiapan operation, dan
sesudah operasi juga dulu harus ada pasca operasi. Saya lihat dari beberapa kasus yang harus kita betul-betul garis bawahi, yaitu harus melihat tingkat kejiwaan daripada pasien atau pendonor tersebut, ya, maupun aktivitas dia sebagai seorang pekerja keras atau pekerja halus, itu sangat menentukan. Nah, yang terakhir juga pasca operasi itu harus ada perawatan. Takutnya mengalami apa? Infection, post operatif, sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kalau semuanya ini dijalankan dengan baik, ya itu adalah legal. Uniknya, Abdi yang kini harus rajin menjalani proses cuci darah memang sudah lama mengalami jatuh bangun, berjuang untuk tetap bisa bertahan tanpa transplantasi ginjal dari pendonor. Mulai dari menjalani hidup sehat, pola makan, hingga perang Abdi melawan penurunan kesehatan yang membuat Abdi mengalami penurunan berat badan. Saya menggunakan banyak dokter di Cikini, di Pondok Indah, di Pelni, Pertamina, terus di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, lemas, agak mual, pusing, kadang susah konsentrasi gitu. Kalau sebelum cuci darah bisa naik 50-51, nanti setelah darahnya dicuci turun lagi dia sekitar 48. Abdi itu kuat, dia orangnya, saya mentalnya dia kuat. Dia mesti cuci darah tiap bulan, terus ada sakit di ginjalnya, tapi dia tetap aktif. Makan tuh kalau ke restoran atau kemana dia racik sendiri. Dia minta, dia pesanan khusus gitu loh. Nggak pakai bumbu ini, nggak pakai bumbu itu, nggak pakai garam. Pokoknya dia jaga makannya gitu loh. Jadi untuk sakit yang dia derita itu tuh sebenarnya extraordinary lah buat dia, itu dia bisa tetap survive. Ironisnya, waktu terus berjalan sejak pengumuman vakum sementara Abdi dari grup band Slank di tahun 2015 lalu hingga sekarang, gitaris Slank ini konon belum juga melakukan transplantasi ginjal. Ada apa gerangan? Konon sempat menolak tawaran Bunda Yvette hingga sejumlah fans yang dengan sukarela mendonorkan ginjal mereka untuk Abdi. Mungkinkah Abdi belum sanggup menanggung beban moral atau justru tengah berhati-hati karena takut jika langkahnya nanti bisa terkait kasus jual beli ginjal ilegal? Sekarang udah lumayan, setelah ada treatment udah bisa beraktivitas, lumayan sih, memang nggak bisa yang berat-berat, tapi bisa ini ya, paling nggak bersosialisasi gitu masih bisa. Menghadiri acara-acara yang kayak misalnya diskusi kayak gitu bisa. Nah kalau manggung belum bisa karena di panggung kan goyang, waktunya juga panjang, dan paling biasa saya kadang-kadang kalau kangen sama teman-teman Slank saya ikut main satu lagu, nah masih bisa. Tapi kalau udah ini, soalnya saya ada selain masalah ginjal itu saya punya vertigo. Kalau saya misalnya harus berjalan gitu, saya tahu saya harus berjalan harus membutuhkan 3 kali lipat energi dibanding orang yang normal gitu. Tapi karena semangat, karena tekad, karena punya harapan gitu, jadi nggak kepikiran. Risty Tagor kembali menelan rasa kecewa lantaran sidang lanjutan perceraiannya dengan Stuart Collin pagi kemarin batal digelar. Pembatalan sidang diduga karena ketidakhadiran Stuart. Stuart tidak hadir di persidangan karena ia harus menjalani bedah tulang akibat kecelakaan mobil yang pernah ia alami. Benarkah lengan Stuart kembali bermasalah sehingga ia harus dioperasi? Atau benarkah ini hanya alasan Stuart untuk mengulur-ulur waktu putusan cerai?
Nah, seperti apakah kekecewaan Risty Tagor? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.